Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnata amma ba'. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita membuka satu hadis Nabi. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 sifat manusia yang bisa menghancurkan nilai pahala amal ibadah kita yang telah lewat. Solat kita, puasa kita, baca Quran kita, bahkan sampai dengan haji kita. Allah Ta'ala hapuskan nilai amal ibadah kita, nilai pahalanya, kalau kita mempunyai sifat yang 6 ini. Jadi kalau selama ini kita sudah melaksanakan solat, tahajud tiap malam, kemudian duha setiap pagi, kemudian yang lainnya pun kita laksanakan, sudahkah itu bernilai di hadapan Allah? Tunggu dulu, jangan bangga dulu. Kita koreksi dulu sifat yang 6 ini, adakah pada diri kita? Kalau ada satu pun di antaranya, maka nilai pahalanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-istinqal bi'uyubil khalqi, terlalu sibuk mencari aib kesalahan orang lain, sementara aib kesalahan kita sendiri tidak bisa kita cari. Saudara kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, habis waktu kita untuk mencari, mengorek, menjatuhkan nama baik orang lain dengan tujuan yang tidak sesuai dengan perintah agama. Sehingga dengan kesibukan itu, maka kita lupa dengan mencari aib diri kita sendiri. Bukankah kita telah mengetahui bahwa pepatah mengatakan, semut di seberang lautan bisa kita lihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak bisa kita lihat. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Man satara musliman satarahullahu aibuhu fid dunya wal akhirah. Bukankah Nabi Muhammad telah menyampaikan kepada kita, siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya dari dunia sampai akhirat nantinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karenanya, jagalah nilai amal ibadah kita dengan cara jangan mencari aib kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, qaswatul qalbi, keras kepala, tidak mau dinasihati. Nasihat yang datang dari atas, dari bawah, dari tengah, dari samping, dari manapun tidak mempan. Kenapa? Karena dia sudah merasa benar sendiri, merasa paling benar, merasa paling pintar. Kalau bukan dia yang imam, sholat tidak sah. Na'udzubillah. Keras kepala. Amal ibadah yang selama ini kita lakukan, nilainya akan hilang di mata Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hati kita keras, mau menang sendiri, pendapat orang lain tidak pernah kita terima. Saudaraku muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat keras kepala, sifat keras tidak mau menerima nasihat dari orang lain, masukan orang lain, bisa menghapuskan pahala amal ibadah kita yang telah lewat. Kemudian yang ketiga, hubbud dunia, terlalu cinta terhadap dunia. Kalau kita cinta terhadap istri, wajar, manusiawi. Cinta terhadap harta, wajar, manusiawi. Cinta terhadap semuanya, rumah dan isinya, wajar, manusiawi. Tapi kalau terlalu cinta terhadapnya, membuat kita lalai beribadah, sehingga nilai amal ibadah yang telah lewat dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta diperbolehkan, tapi jangan keterlaluan. Kemudian yang keempat, janganlah, kita harus menjaga yang namanya qillatul haya. Apa itu qillatul haya? Sedikit rasa malu. Kalau manusia sudah mempunyai rasa malu yang sangat sedikit, berpakaian sudah tak sopan lagi, kemudian berbicara tak sopan lagi, terhadap orang tua sudah tak sopan lagi. Kenapa? Karena sedikit rasa malu di dalam hatinya. Manusia bisa terangkat di permukaan bumi ini
karena dia mempunyai sopan yang sangat tinggi. Maka orang yang beramal ibadah, kalau dia tidak mempunyai sopan santun, tidak mempunyai rasa malu, Allah Ta'ala hapuskan pahala iman ibadahnya yang telah lewat. Kemudian yang seterusnya itu ada namanya adalah tulul amal. Terlalu banyak angan-angan kita dalam kehidupan ini. Angan-angan yang satu belum selesai, datang angan yang kedua. Belum selesai lagi, datang angan yang ketiga. Berlarut-larut dalam keangan-anganan, dalam cita-cita. Sampai kita lupa beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercita-cita boleh, tapi jangan terlalu banyak angan-angan dan cita-cita kita sampai ingin menguasai seluruh penjuru dunia, sementara kita lupa dengan amal ibadah itu sendiri. Jangan sering kita mengharapkan punai terbang di angkasa, tetapi kita melepaskan burung yang kecil di tangan kita. Peliharalah yang kecil itu, sehingga dia akan menjadi punai yang sangat besar. Kemudian yang terakhir, ada namanya zolimun la yantahi. Perbuatan zolim yang sedikit maupun yang banyak, tetapi tidak pernah ditaubati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pun akan mengikis, akan mengurangi nilai amal ibadah kita yang telah lewat. Solat kita, puasa kita, baca Quran kita, bahkan sampai dengan haji kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan kajian kita pada kesempatan ini, meskipun kita telah banyak solat, meskipun kita telah banyak berbuat kebaikan, meskipun kita telah bolak-balik ke Makkahul Mukarramah, janganlah bangga hati dulu. Jagalah sifat yang 6 ini. Kalau kita masih mempunyai yang 6 ini, maka nilai amal ibadah kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pada inti amal ibadah itu adalah menjadi hablum minan nas kita tersambung, hablum minallah kita pun tidak tersingkirkan. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nasrun minallahi fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.